Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberi amanah menjadi raja menuntun para kaum Bani Israel di Palestina. Sebagai seorang rasul dan nabi, tentunya Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki banyak keistimewaan dan kisah yang menarik dapat kita pelajari. Mari simak kisah selengkapnya dalam video berikut ini. Nabi Sulaiman adalah salah seorang putra Nabi Daud. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat dan mukjizatnya yang khusus dan agung kepada Nabi Sulaiman, menjadi penguasa yang tak tertandingi di muka bumi. Namun Nabi Sulaiman tetap menunjukkan sebagai manusia yang paling banyak berzikir kepadanya dan manusia yang paling banyak bersyukur di zamannya. Kisah Nabi Sulaiman sebagai seorang juri. Daud merupakan ayah dari Sulaiman. Ayahnya sering mengajak Sulaiman menghadiri sidang yang diadakan oleh kerajaan untuk menyelesaikan perkara-perkara perselisihan dalam masyarakat. Daud memang sengaja mengajak Sulaiman karena Daud ingin Sulaiman menggantikannya ketika kelak Daud sudah meninggal, karena Sulaiman dianggap yang paling pantas. Daud selalu mengajak Sulaiman ikut di setiap acara-acara pengadilan di kerajaan. Hal ini bertujuan agar Sulaiman memahami permasalahan di dalam masyarakat dan mengetahui bagaimana cara menyelesaikan kelak ketika Sulaiman sudah memimpin di kerajaan ini. Ayahnya Daud sangat mengharapkan Sulaiman mampu berbuat bijak lebih dari yang ayahnya harapkan. Kisah Nabi Sulaiman juga bermula pada suatu perkara masyarakat yang melaporkan kepada ayahnya. Masalah itu soal pekarangan kebunnya yang rusak akibat hewan ternak temannya. Kemudian Sulaiman mendengar itu. Kemudian Sulaiman memberikan nasihat agar mereka berdua menukar antara hewan ternak dan pekarangan kebun yang rusak sampai menjadi seperti semula, dan mereka setuju. Memang dia selalu dianggap paling cerdas dan tajam otaknya dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, bahkan yang lebih tua dari Sulaiman. Tujuan Daud sering mengajak Sulaiman dalam acara-acara kerajaan adalah untuk mengenalkan putra mahkotanya, yaitu Sulaiman. Selain itu, juga bertujuan agar Sulaiman memahami kerja-kerja jika menjadi raja kelak nantinya. Kisah Nabi Sulaiman menduduki tahta kerajaan ayahnya. Memang sudah sejak kecil, Sulaiman dipersiapkan untuk memimpin Bani Israel yang dipimpin ayahnya saat ini. Namun, kakak Sulaiman yang bernama Absalom tidak terima dengan apa yang sudah diberikan Daud kepada Sulaiman. Karena itu, dianggap melangkahi orang yang lebih tua dalam keluarga. Dan Absalom menganggap dialah yang patut menjadi putra mahkota. Dengan keadaan demikian, ia menaruh dendam terhadap ayahnya. Kemudian ia menyiapkan pemberontakan terhadap ayahnya untuk merebut kekuasaan yang telah diberikan kepada Sulaiman. Absalom perlahan-lahan mendekati rakyat untuk mengumpulkan pasukan, guna mengumpulkan kekuatan untuk melakukan pemberontakan terhadap ayahnya. Setelah merasa pengaruhnya sudah menyebar luas di kalangan masyarakat Bani Israel dan bahwa ia telah merasa sudah memikat sebagian hati masyarakat, hal tersebut dianggap sudah siap untuk dilakukannya penyerangan dan mengambil alih kekuasaan dari tangan ayahnya dengan paksa. Absalom memberi tanda-tanda kepada pembuat rencananya. Jika trompet sudah ditiup, maka segeralah masyarakat berkumpul, mengerumuninya, kemudian mendeklarasikan pengangkatan jabatan sebagai raja menggantikan Daud ayahnya. Berbondong-bondong dan terdengar sorak-sorak bahwa masyarakat meminta Daud turun dari jabatannya. Tak lama setelah itu, keadaan kota menjadi kacau, dilanda huru-hara keamanan tidak terkendalikan. Perkelahian terjadi di mana-mana antara orang-orang yang pro dan kontra terhadap Absalom. Dalam kekacauan tersebut, Absalom terbunuh dan Daud tidak menjadi tergantikan. Sedangkan keadaan kota Yerusalem berangsur-angsur menjadi pulih kembali. Setelah 40 tahun menjadi pemimpin kerajaan, akhirnya ayah Nabi Sulaiman wafat dan kepemimpinannya digantikan oleh Nabi Sulaiman. Karena memang Nabi Sulaiman memang sejak awal sudah dipersiapkan untuk memimpin kerajaan selanjutnya, dan persiapan-persiapan itu sudah dimulai sejak Nabi Sulaiman masih kecil, karena juga kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman menginginkan sebuah kerajaan yang belum pernah diperoleh siapapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Nabi Sulaiman adalah seorang yang gila kekuasaan. Namun, Nabi Sulaiman berambisi mempunyai kekuasaan sebagai seorang nabi, dan ambisi seorang nabi tidak lain untuk kebenaran, yaitu mempermudah penyebaran dakwah di muka bumi. Sulaiman sama sekali tidak cinta terhadap kekuasaan dan ingin memerangi semua kezaliman di muka bumi. Nabi Sulaiman telah mengarahkan semua kemuliaan dan kekuasaannya dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan Islam. Kebijakan Nabi Sulaiman tidak terbatas bagi manusia, bahkan berlaku bagi burung dan hewan lainnya. Inilah salah satu kisah Nabi Sulaiman yang memberikan banyak pembelajaran kepada kita, khususnya di kehidupan masa kini. Meneladaninya adalah sebuah kebaikan yang akan dirasakan oleh kita sendiri dan juga orang lain. Kisah Nabi Sulaiman, kekuasaannya atas jin dan makhluk lain. Berbicara tentang kekuasaan, inilah kisah Nabi Sulaiman yang menggambarkan jelas bagaimana Nabi Sulaiman sebenarnya. Dari kepemimpinannya, Sulaiman yang telah berkuasa secara penuh atas kerajaan tersebut, Bani Israel yang semakin membesar dan meluas. Allah memberikan baginya makhluk-makhluk seperti jin, angin, dan burung-burung yang selalu mengikuti perintah Nabi Sulaiman. Allah juga memberikan tembaga yang mengalir, yang bisa digunakan untuk pembangunan dan sebagainya. Salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman adalah bahwa kesanggupan Nabi Sulaiman menangkap maksud yang terkandung dalam suara binatang-binatang. Selain itu, binatang mengerti apa yang Nabi Sulaiman perintahkan dan ucapkan kepada binatang tersebut. Maka, Nabi Sulaiman beserta rombongan kabilah yang sangat besar menuju ke Asgalan. Nabi Sulaiman mampu mendengar semut berbicara, dan ia memerintahkan semut tersebut tunduk pada perintahnya. Kekuatan pasukan sangatlah besar, bahkan kekuatan itu tidak pernah ada tandingannya di bumi ini. Kekuatan Nabi Sulaiman berasal dari kombinasi yang mengagumkan, sehingga pasukannya tidak dapat tertandingi. Kekuatan tersebut berasal dari manusia, jin, burung, semut, dan hewan lainnya. Jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bagi manusia adalah kasat mata, atau manusia tidak mampu melihat atau meminta pertolongan padanya. Namun, Nabi Sulaiman telah diberi Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menundukkan jin dan mempekerjakan mereka sebagai tentara dan pekerjaan kasar di kerajaannya. Burung yang diperintahkan Nabi Sulaiman sangatlah penting, yaitu sebagai badan intelijen, agar mudah mengetahui keadaan musuh-musuhnya. Ia terbang di tengah-tengah musuh, lalu kembali ke Nabi Sulaiman untuk menyampaikan berita tentang musuhnya. Informasi ini sangat berguna, karena itu pasukan Nabi Sulaiman sangat kuat, bahkan untuk memenangkan mereka sangatlah mustahil. Mukjizat lain yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman adalah Nabi Sulaiman dapat memerintah angin dan mampu untuk menaiki angin tersebut bersama tentaranya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan ini untuk kepentingannya. Karena itu, pasukan Nabi Sulaiman juga terdiri dari pasukan udara dan menjadi sebab kejayaan militernya, sehingga pasukannya tidak tertandingi. Di dalam kisah Nabi Sulaiman diceritakan, beliau mendapatkan suatu kemampuan yang nabi lain pun tidak pernah mendapatkannya, yaitu dapat menundukkan setan. Setan adalah salah satu jin yang celaka. Sebenarnya, manusia tidak dapat memerintahkan mereka, bahkan jin saleh pun tidak bisa. Namun, Allah Subhanahu wa taala telah memberinya kekuasaan untuk menundukkan dan mempekerjakan setan. Nabi Sulaiman mempekerjakan setan untuk membangun istana dan patung-patung serta alat perang. Bahkan menyelam di dasar laut untuk mengeluarkan permata dan yakut untuk Nabi Sulaiman. Jika ada setan yang tidak patuh pada perintahnya, maka Nabi Sulaiman mengikatnya dengan rantai. Kemampuan tersebut sebagai bukti mukjizat darinya bahwa ia dapat mengatur banyak makhluk. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis. Kisah Nabi Sulaiman selanjutnya adalah ketika beliau membangunkan Baitul Maqdis dan melakukan perjalanan ibadah haji sesuai dengan janjinya. Kemudian, beliau meneruskan perjalanannya ke Yaman. Setibanya di kota Yaman,
Nabi Sulaiman memanggil burung hudhud untuk mencari tahu sumber mata air terdekat di tempat yang sangat kering dan tandus itu. Namun, burung tersebut tak ada yang datang. Nabi Sulaiman sangat marah karena burung hudhud tak ada yang datang kepadanya. Nabi Sulaiman mengancam akan memberikan hukuman kepada burung hudhud dan tak hadir. Itu jika burung hudhud datang tanpa sebuah alasan. Sampai burung hudhud datang dan hinggap di depan Nabi Sulaiman sambil menunduk dan ketakutan. Burung hudhud memberikan alasannya bahwa burung hudhud telah melakukan pengintaian dan memberikan informasi yang sangat penting untuk diketahui oleh Nabi Sulaiman. Bahwasanya burung tersebut telah melihat ada sebuah kerajaan yang sangat besar dan mewah di negeri Sabah yang dipimpin oleh seorang ratu. Ratu tersebut duduk di sebuah tahta yang sangat mewah, bertaburkan permata yang berkilau. Burung hudhud melaporkan bahwa ratu dan rakyatnya tidak mengenal Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Mereka tidak menyembah dan sujud kepada Allah, melainkan mereka menyembah matahari. Mereka menyembah di kala terbit dan terbenamnya matahari. Kemudian atas informasi yang dijelaskan oleh hudhud, maka Nabi Sulaiman mengampuninya atas informasi yang sangat penting tersebut. Atas kebenaran-kebenaran berita tersebut, Nabi Sulaiman menyuruh burung hudhud untuk mengirimkan surat kepada ratu tersebut. Kemudian, menyuruh burung hudhud cepat kembali sambil menunggu surat balasan dari ratu itu. Surat tersebut telah sampai kepada ratu tersebut. Dan dengan terkejut, ratu itu mencari-cari siapa yang telah mengirim surat. Ratu bertanya-tanya, surat tersebut berisi dengan nama Allah ya. Surat ini adalah dariku, Sulaiman. Janganlah kau bersikap sombong terhadapku dan menganggap lebih tinggi daripada aku. Datanglah berserah diri kepadaku. Setelah membaca berulang-ulang, kemudian Ratu Balqis memanggil para pembesar dan para penasihat untuk membicarakan mengenai isi surat tersebut dan untuk mengambil keputusan apa yang seharusnya diambil. Namun, para penasihat memberikan keputusan sepenuhnya kepada Ratu Balqis karena semua penasihat tidak dididik untuk berpikir, melainkan untuk berperang. Apapun keputusan yang keluar dari ratu, para penasihat akan melaksanakannya demi keselamatan ratu dan demi kerajaan tersebut. Para penasihat pun tunduk dan patuh atas semua perintah Ratu Balqis. Namun, Ratu Balqis menjawab untuk menggunakan jalan yang damai tanpa harus menggunakan kekerasan dan peperangan. Ratu pun takut jika terjadi kekerasan atau peperangan. Musuh akan masuk ke kota-kota dan pasti itu akan mengakibatkan kerusakan dan kehancuran yang sangat menyedihkan. Dan juga akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar, dan mereka akan menghambakan rakyatnya serta merampas segala harta yang dimilikinya serta mengambil peninggalan dari leluhurnya. Ketakutan Ratu Balqis atas hal itu menyebabkan Ratu Balqis mengambil jalan yang damai agar kerusakan dan kekacauan itu tidak terjadi di kerajaannya. Karena kerajaan tersebut sangat berharga bagi Ratu Balqis, dan jika kerajaan itu hancur, maka rugi besarlah Ratu Balqis yang selama ini telah membangun kerajaannya yang sangat besar tersebut. Ratu pun membalas surat dari Nabi Sulaiman dengan mengirimkan beberapa hadiah barang-barang yang mewah dan bermutu tinggi yang dapat meluluhkan hati Nabi Sulaiman dan akan dapat menyilaukan matanya. Ratu ingin melihat bagaimana reaksi Nabi Sulaiman dan bagaimana Nabi Sulaiman menerima utusannya. Di dalam kisah Nabi Sulaiman, diceritakan beliau menerima utusan dari Ratu Balqis dengan ramah tamah, dan mereka menyampaikan maksud dan tujuan mereka datang dengan hadiah dari kerajaan yang dibawanya. Namun, Nabi Sulaiman menyuruh mereka kembali ke kerajaannya serta membawa kembali hadiah-hadiah yang dibawanya atas suruhan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman berkata, "Kembalilah kamu dengan hadiah-hadiah ini kepada ratumu. Katakanlah kepadanya bahwa Allah telah memberiku rezeki dan kekayaan yang melimpah ruah, dan Allah telah mengaruniaku dan nikmat yang tidak diberikan kepada seseorang daripada makhluknya. Aku telah diutus menjadi nabi dan rasulnya dan kerajaan yang luas." Nabi Sulaiman pun menyuruh pulang utusan dari Ratu Balqis serta menitip pesan akan mengirimkan tentara yang kuat yang tak terkalahkan yang akan mengeluarkan Ratu Balqis dan pengikutnya sebagai orang yang sesat dan dapat menghancurkan kerajaannya jika Ratu Balqis tidak datang di hadapan Nabi Sulaiman untuk berserah diri. Utusan dari Ratu Balqis pun tiba di kerajaan dan melaporkan apa yang terjadi di sana dan apa yang telah diucapkan Nabi Sulaiman.
Utusan itu menyampaikan jalan terbaik untuk menyelamatkan kerajaan, dan ratu adalah dengan ratu datang berserah diri kepada Nabi Sulaiman di istananya. Nabi Sulaiman akan menunjukkan kekuasaan gaib di luar kekuasaan lahirnya. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan jin Ifrit. Hasrat Nabi Sulaiman untuk menunjukkan kepada Ratu Balqis tentang kekuasaan gaib, bahwa apa yang diancamkan atas putusan Ratu Balqis bukanlah omong kosong. Kemudian bertanyalah beliau kepada jinnya, siapa di antara mereka yang sanggup mendatangkan tahta Ratu Balqis sebelum dia datang untuk berserah diri? Jin Ifrit berkata, aku sanggup membawakan tahta Ratu Balqis dari istana sebelum engkau sempat berdiri dari tempat dudukmu. Aku adalah pesuruhmu yang kuat dan dapat dipercaya. Jin Ifrit merupakan jin yang cerdik. Seorang yang lain berkata, akan dibawanya tahta Balqis sebelum engkau memejamkan mata. Nabi Sulaiman bersyukur atas rahmat yang didapatnya. Untuk menyambut kedatangan Ratu Balqis, Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya agar mengubah warna tahta Ratu Balqis yang sudah di depannya. Setelah ratu itu tiba beserta pengiringnya, Nabi Sulaiman bertanya, serupai nikah tahtamu? Balqis menjawab, seakan-akan ini adalah tahtaku sendiri. Selagi Ratu Balqis sedang berpikir kebingungan melihat tahtanya sudah berpindah ke istana Nabi Sulaiman, Ratu Balqis dibawa ke sebuah ruangan yang dibangun untuk menerima Ratu Balqis. Lantai dan dindingnya terbuat dari kaca putih. Ratu Balqis mengira itu adalah kolam. Segeralah Ratu Balqis mengangkat pakaiannya sebab takut basah, padahal hanyalah kaca. Ratu Balqis menyadari kesalahannya terhadap dirinya atas kebesaran dan kekuasaan Tuhan yang dipertunjukkan oleh Nabi Sulaiman. Ratu Balqis mengaku telah lama tersesat di jalan yang salah hingga berpaling dari Tuhan, hingga merugikan diriku sampai jatuh ke cahayamu dan rahmatmu. Ampunilah aku, kata Ratu Balqis. Kemudian Ratu Balqis berserah diri kepada Nabi Sulaiman. Berserah diri dengan ikhlas, dengan keyakinan penuh. Ratu Balqis telah merasa bersalah yang teramat besar atas jalan yang diambilnya. Ia merasa menyesatkan dan menyebabkan dosa yang sangat besar. Maka dari itu, kasihanilah diriku, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Pengampun, serta yang Maha Penyayang. Ratu Balqis sangat menyesal. Kisah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Terdapat sejumlah versi perihal riwayat tentang kisah wafat Nabi Sulaiman alaihissalam. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir dalam tafsir Ibnu Katsir. Hadis ini disebut mendekati kebenaran. Kisah wafatnya Nabi Sulaiman seperti dikutip dari buku Kisah Para Nabi oleh Imam Ibnu Katsir. Menurut kisah, Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dalam keadaan berdiri. Berdirinya beliau ini adalah sedang melakukan salat dengan bersandar pada tongkatnya. Berikut kisah selengkapnya yang dinukil dari hadis oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir melalui Salamah bin Kuhail dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Diketahui, Nabi Sulaiman dikenal terbiasa menyendiri di dalam Masjid Baitul Maqdis. Durasinya bahkan dalam kurun waktu yang tidak biasa, yakni bisa hingga 1 atau 2 bulan, hingga 1 atau 2 tahun. Untuk sajian makanan dan minumannya selalu dibawakan oleh para setan yang masih tergabung dalam salah satu jenis jin. Hingga suatu ketika mereka membawakan makanan dan minuman seperti biasanya, namun tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Pada hari wafatnya, Nabi Sulaiman mendatangi sebuah pohon yang ditumbuh di Baitul Maqdis. Atas izin Allah, Nabi Sulaiman pun berbincang dengan pohon tersebut menanyakan nama dan fungsi dari dirinya. Pohon ini bernama Kharubah. Nabi Sulaiman pun bertanya kepadanya, apakah kegunaanmu? Pohon Kharubah ini pun menjawab, aku tumbuh untuk meruntuhkan masjid ini. Lalu Nabi Sulaiman berkata, Allah tidak mungkin meruntuhkan masjid ini selama aku masih hidup. Itu artinya kamu tumbuh untuk mengabarkan kematianku. Lalu Nabi Sulaiman pun mencabut pohon tersebut dan menanamnya di pagar miliknya. Setelah itu, Nabi Sulaiman masuk ke dalam mihrab dan melakukan sholat dengan bersandar pada tongkatnya. Sejumlah sumber juga mengatakan tongkat tersebut berasal dari pohon Kharubah yang sempat dicabutnya sebelumnya.
Kemudian Nabi Sulaiman pun menemui ajalnya hingga tidak diketahui oleh setan yang bekerja untuknya sekalipun. Kisah ini diceritakan dalam firman Allah melalui surat Saba ayat 14. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Kalangan jin dan setan pun tidak mengetahui kabar kematian Nabi Sulaiman meninggal setelah rayap memakan tongkat sebagai penopangnya hingga rapuh. Lamanya rayap memakan tongkat tersebut kira-kira hingga 10 tahun lamanya. Nabi Sulaiman meninggal berdiri dan bersandar pada tongkatnya. Matanya dalam keadaan terbuka dan fisiknya tidak berubah bentuk, bahkan tidak ada bau yang muncul dari jenazahnya. Ternyata peristiwa wafat ini merupakan jawaban dari doa Nabi Sulaiman alaihissalam sendiri. Ia pernah memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kematiannya dapat dijadikan pembelajaran bagi umat manusia bahwa para jin sekalipun tidak mengetahui hal yang gaib. Bahkan mereka pun tidak mengetahui kapan mereka akan menemui ajal dan mendapatkan rezeki. Untuk itu, kisah Nabi Sulaiman yang meninggal dalam keadaan berdiri ini diharapkan jadi pesan agar manusia tidak menjadikan setan, iblis atau bangsa jin sebagai tempat menyembah atau teman mereka. Berbagai kisah Nabi Sulaiman yang telah kita bahas dalam video kali ini. Ternyata cukup banyak sekali kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa kita teladani. Sekian pembahasan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian kata dalam video ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.